Indonesia kaya akan beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Salah satunya ialah memiliki beragam permainan tradisional yang memiliki perbedaan di setiap daerah. Ada sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia yang biasa dimainkan oleh anak-anak dan dapat menjadi warisan budaya serta perlu untuk dilestarikan. Dengan adanya permainan tradisional dapat mengasah anak-anak menjadi lebih kreatif. Tak hanya itu, dengan permainan tradisional, kita dapat menggugah kekompakan dan sikap gotong royong. Dulu ketika saya kecil, saya selalu bermain permainan tradisional. Dan bahkan setiap hari saya memainkan permainan tersebut. Tetapi mungkin permainan tersebut kini sudah jarang dimainkan di kalangan masyarakat. Dan jarang anak-anak mulai memainkan permainan tersebut. Siapa sih yang nggak tahu permainan tradisional? Pasti tahu kan ya? Permainan tradisional menurut Mulyani adalah merupakan warisan budaya yang perlu dan wajib untuk kita lestarikan. Karena mengandung kearifan lokal. Permainan tradisional menurut Mulyani adalah permainan yang berasal dari nenek moyang, dari warisannya gitu. Permainan tersebut harus kita lestarikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Marswan dan Hamidi menyimpulkan bahwa permainan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sukarela dan menimbulkan kesenangan bagi pelakunya. Diatur oleh peraturan permainan yang dijalankan berdasar tradisi turun-temurun. Itu tadi merupakan penjelasan secara bahasa ya. Daripada kalian bingung, lebih baik saya simpulkan. Jadi, permainan tradisional itu merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun. Satu daerah dan yang lainnya pasti memiliki ciri khas yang berbeda, seperti bahasanya, cara bermainnya, peraturannya, dan lain-lain. Mau tahu apa saja permainan tradisional dan bagaimana manfaatnya? Mari ikuti kita. Permainan pertama yang akan kita bahas adalah dalam permainan ini kita harus punya papan yang dinamakan papan congklak dan 98 buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Dalam papan congklak kemudian terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Lanjut gimana cara mainnya? Jadi permainan ini dilakukan oleh 2 orang. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. Kemudian 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil atau ketika seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Congklak juga dapat mengajarkan kejujuran dan taat pada aturan yang berlaku. Karena saat pemain menggenggam sejumlah biji di tangannya dan menjatuhkan di setiap lubang, lawan main tidak benar-benar melihat berapa jumlah biji yang digenggam dan berapakah biji benar-benar dijatuhkan satu persatu atau tidak, atau malah lebih dari satu. Disinilah kejujuran dilatih karena aturan main telah disepakati bersama, jadi sebisa mungkin pemain tidak curang dalam permainan. permainan selanjutnya yaitu gobak sodor. Tahukah kalian apa itu gobak sodor? Gobak sodor adalah permainan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Namun sebenarnya gobak sodor ini juga ada di beberapa daerah di Indonesia loh, tetapi namanya saja yang berbeda. Gobak sodor dimainkan oleh 2 grup yang mana masing-masing tim berisi 3-5 orang. Kemudian cara untuk bermain gobak sodor ini bisa dilakukan dengan menghadang lawan agar tidak lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Sebelum memainkan gobak sodor, kita harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan dulu ya.
Untuk memainkan gobak sodor ini, kita menggunakan alat berupa kapur atau tali untuk memberi batas atau menggambar garis penjagaan. Jika dimainkan di lapangan luar rumah, bisa menggunakan batu untuk menggambar garis di tanah lapangan. Kemudian kita juga membutuhkan lapangan setidaknya berukuran 9 x 4 meter yang dibagi menjadi 6 petak. Gobak sodor ini tentu saja memiliki keunikan tersendiri di dalamnya. Menurut asal-usulnya, misalnya di Jawa Barat, gobak sodor kerap kali disebut sebagai gala asin. Gala asin berasal dari sebutan antara gunung dan laut. Jadi, jika orang pergi ke gunung mengatakan galah dan ke laut mengatakan asin. Hal ini berarti agar orang-orang bisa saling ramah dan menyapa terhadap siapa saja. Peta umpet, siapa yang tak mengenalnya? Entah siapa yang memainkannya kali pertama, tapi dolanan tradisional ini konon telah dimainkan sejak abad kedua. Permainan yang dikenal luas sebagai hide and seek ini dinamakan match game di Israel. Sementara masyarakat di Korea Selatan menyebutnya Sumba Gokil. Banyak nama, tapi dengan satu aturan yang universal, yaitu sembunyi dan cari. Cara bermain peta umpet yaitu: pertama, kumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kedua, semua anak gembreng sampai tinggal 2 anak. Kemudian 2 anak yang tersisa harus suit sampai 3 kali. Yang kalah jaga gawang. Kemudian yang ketiga adalah yang jaga tutup matanya sambil menghitung sampai 10 atau berapapun angka yang ditetapkan. 4. Teman-teman yang tidak berjaga mencari tempat untuk ngumpet atau sembunyi. 5. Kalau sudah sampai hitungan ke-10, yang jaga langsung nyari teman-temannya yang ngumpet. Kalau ketemu 1, langsung lari cepat-cepat balapan dan temannya itu sampai ke gawang. Kemudian pegang gawang sambil teriak, "Inglo." Tandanya 1 orang sudah ketemu. Tinggal cari yang lainnya. 6. Kalau ternyata yang duluan sampai gawang adalah ternyata temannya yang ngumpet, permainan ronde 1 langsung selesai. Tapi yang jaga gawang dihukum harus jaga lagi pada permainan ronde berikutnya. Seru kan? Permainan peta umpet itu memiliki keunikan, yaitu tidak memerlukan properti apapun untuk memainkannya. Kalian cukup mengumpulkan personil yang banyak agar permainan itu menjadi seru. Selain itu, bermain peta umpet juga tidak memerlukan pengawasan dari orang dewasa, karena tidak menggunakan senjata tajam, tidak mengotori rumah karena outdoor, tetapi pulang ya kalau sore. Soalnya delian cuma boleh dimainkan sebelum senja tiba, karena banyak mitos-mitos tentang hal-hal serem. Seram. Manfaat yang tidak akan membuang waktu kalian terbuang sia-sia, yaitu meningkatkan kemampuan sosial emosional, belajar menghitung bagi anak-anak, melatih motorik kasar, mengasah ketelitian dan kepekaan, melatih kesabaran, dan belajar mengikuti aturan. Lompat tali ini merupakan salah satu permainan yang dapat membentuk motorik anak. Dalam memainkan lompat tali, kita hanya memerlukan 1 alat untuk memainkannya. Untuk dapat bermain lompat tali, kalian harus memiliki karet gelang yang dirangkai menjadi panjang. Panjang karet tidak tentu atau bebas sesuai selera. Bagaimanakah cara bermain lompat tali? Pertama-tama, sediakan bahan yang tadi dan ajaklah 2 orang temanmu untuk memutar tali. 1. Ujung tali dipegang oleh kedua temanmu. 2. Temanmu memutar tali searah jarum jam. Teman yang bertugas memutar tali harus kompak dan agar putaran teratur. Yang terakhir adalah ketika tali karet diputar, segeralah masuk ke putaran tali dengan cara melompat dengan lutut sedikit ditekuk. Gerakan kaki yang menghindar dan dari ayunan tali. Begitu pula kepala harus dijaga agar tidak tersangkut tali karet dan mengganggu putaran tali karet tersebut. Apabila saat diputar kakimu tersangkut tali, kamu bertugas menggantikan memutar tali. Pada tahap terakhir, permainan ada sedikit keunikan dan makna yang terkandung, yaitu ketika tali karet direnggangkan oleh pemegangnya setinggi kepala tangan yang diacungkan ke udara. Kepala tangan tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan ketika mengucapkan kata merdeka. Merdeka! Karena tahapan ini anak-anak mengenalnya dengan tahapan merdeka. Ketika lompatan mereka lakukan berhasil melewati tahapan merdeka ini, mereka ikut merasakan perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan penuh pengorbanan. Karenanya di Riau permainan dinamakan tali merdeka. Tengklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak kotak. Nah, dalam permainan engkel ini, alat dan bahan yang diperlukan sangat mudah loh. Kita memerlukan alat berupa batu atau kapur untuk menggambar garis dan batu kecil untuk melomparnya ke dalam peta.
Cara bermain engklek yaitu 1. Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. 2. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gajo yang biasanya berupa berbentuk pecahan genting ataupun keramik, yang juga disebut kreweng, yang dalam permainan kreweng ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. 3. Petak yang ada gajonya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak yang ada. 4. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak. Dengan sawah mereka yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan kedua kaki. Sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. 5. Peserta yang memiliki kotak paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan ini. Engklek memiliki beberapa manfaat, yaitu melatih kekuatan fisik seperti keseimbangan tubuh, mengasah kemampuan bersosialisasi dan kebersamaan dalam satu regu, melatih disiplin, dan mengembangkan kecerdasan berhitung dan berpikir kreatif. Meski permainan ini sekilas hanya tampak sebagai alat yang menjaga keseimbangan, namun engklek merupakan gambaran dari usaha manusia. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerja keras. Dari sekian banyaknya tujuan, memiliki rumah yang nyaman adalah salah satunya. Nah, kotak-kotak di permainan ini yang menjadi simbol dari rumah yang digunakan pemain. Itulah beberapa permainan yang bisa kami ulas. Namun, beberapa permainan tersebut sudah tergantikan oleh gadget. Anak-anak lebih banyak memainkan gadget karena gadget lebih praktis dan tidak perlu keluar rumah, tidak perlu kepanas-panasan, dan berlari-larian. Hal itu terjadi karena adanya arus globalisasi. Perkembangan teknologi semakin pesat, namun kita sebagai makhluk sosial tidak boleh tergantung pada teknologi. Kita harus tetap melatih untuk bersosialisasi. Cara untuk melatih diri untuk bersosialisasi adalah dengan bermain permainan tradisional. Permainan tradisional banyak mengandung pesan dan manfaat di dalamnya loh. Salah satu manfaatnya yaitu agar kita tidak hidup individualistis dan hidup seimbang. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial, di samping hidup dengan teknologi, kita juga harus hidup dengan bersosialisasi. Membatasi diri dari gadget itu perlu agar permainan tradisional dan manfaatnya yang banyak itu tidak tergerus oleh zaman sehingga dapat terlestarikan selalu. Sekian video dokumenter dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kalian semua juga terhibur.